Kira teman-teman ada yang tahu nggak sih perubahan sosial itu apa ya? Halo, 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 halo. Oh, boleh deh. Nanti kita belajar sosiologi bareng ya. Jangan lupa besok. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Kusuma dari kelas 12C, dan hari ini saya akan membuat video terkait perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih perubahan sosial itu apa ya? Nah, aku mau jelasin nih ke teman-teman semua, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan tatanan maupun struktural maupun secara fungsional yang terjadi pada masyarakat. Karena masyarakat itu dinamis ya teman-teman. Dinamis itu apa sih? Jadi masyarakat itu selalu berubah di setiap waktunya. Di dalam periode kurun beberapa tahun pun manusia akan tetap berubah. Bahkan tidak menghitung tahun, kita pun setiap detiknya akan selalu berubah. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang dinamis. Nah, menurut salah satu pendapat ahli yaitu Salo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan sosial dan budaya yang juga nanti akan mengubah struktur dan juga fungsi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Biasanya perubahan sosial itu terjadi secara menyeluruh dan masif kepada masyarakat. Jadi, yang bisa dikategorikan sebagai perubahan sosial adalah apabila perubahan tersebut terjadi dan mempengaruhi banyak orang dan juga mempengaruhi baik secara budaya, tatanan, fungsional, maupun keadaan sosial dari masyarakat. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semua ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua adalah jumlah penduduk dan juga perpindahan penduduk, yang ketiga adalah pertentangan atau pemberontakan yang terjadi di masyarakat, yang keempat adalah pengaruh globalisasi yang terjadi pada masyarakat karena akibat interaksi secara global, yang kelima adalah peperangan yang terjadi, serta yang keenam adalah bencana alam yang terjadi karena manusia maupun bencana alam yang terjadi secara alamiah. Nah, kurang lebih itu adalah 6 faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Aku mau kasih satu contoh untuk teman-teman semua yang teman-teman sekalian bisa lihat sebagai satu contoh perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah penggunaan ponsel. Nah, teman-teman tahu kan, ponsel adalah salah satu media kita untuk berkomunikasi satu sama lain di zaman sekarang ini. Tapi teman-teman tahu nggak nih, kalau di zaman dulu juga kita udah ada loh media untuk berkomunikasi. Kira-kira apa ya? Teman-teman ada yang tahu? This is the earliest known artwork produced by
perubahan pasti akan memberikan dampak baik maupun dampak negatif bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus dapat menyikapi segala perubahan dengan menjadi hal-hal yang positif. Karena segala perubahan itu biasanya terjadi karena perubahan pola perilaku yang kita lakukan juga. Untuk itu, untuk segala perubahan yang ada, kita harus dapat beradaptasi dan juga kita harus bisa menguasai perubahan yang ada tersebut. Jangan sampai kita ketinggalan sama teknologi ya teman-teman, apalagi kita sebagai Gen Z. Thank you for watching. See you teman-teman semua.